Bagi kita yang hidup di kota, membeli satu pak buku dan selusin pulpen mungkin hanya urusan mampir sebentar ke toko swalayan. Tapi, di sebuah suduk di Ngada, NTT, alat tulis adalah sebuah kemewahan yang bisa menentukan hidup dan mati. Kita pernah mendengar kabar pedih itu. Ibu Adelviana Hermin saksinya. Baginya, itu bukan sekedar berita di koran, tapi luka nyata yang ia temui di depan matanya sendiri. Masalahnya bukan cuma satu anak, tapi banyak, senyap dan tak terhitung. Pemerintah memang memberikan bantuan melalui PIP, tapi Ibu Adel bercerita dengan mata berkaca-kaca. Uang bantuan itu seringkali harus mengalah. Saat perut lapar dan beras habis, buku dan ballpoint menjadi prioritas terakhir. Pendidikan harus antri di belakang rasa lapar. Ibu Adel melihat anak-anaknya datang ke sekolah dengan tangan kosong, bukan karena malas, tapi karena orang tua mereka sedang bertarung dengan nasib di ladang sepanjang hari. Mereka tak punya waktu untuk bertanya, "Nak, PR-mu apa?" Karena bagi mereka, bertahan hidup adalah PR yang paling utama. Lalu, apa yang dilakukan seorang guru yang telah mengabdi selama 11 tahun sebagai honorer? Dia tidak menyerah. Di tangan Ibu Adel, barang bekas menjadi guru. Gabus-gabus yang sudah rusak ia ambil kembali. Ia rapihkan, lalu ia jadikan alat peraga permainan. Beliau harus memutar otak agar keterbatasan tidak membunuh masa depan. Huruf A, B, C, ia ajarkan lewat tawa dan permainan, bukan sekedar hafalan di papan tulis yang mungkin sudah kusam. Di sekolah itu, Ibu Adel bukan cuma pengajar. Ia adalah orang tua kedua yang merangkul sepi anak-anaknya saat orang tua kandung mereka bergelut dengan tanah dan cangkul. Menjadi guru di daerah 3T bukan soal fasilitas. Ibu Adel bercerita bagaimana 7 laptop sekolah harus digunakan bergantian oleh banyak guru. Semua dituntut bisa IT, tapi alatnya patah tumbuh hilang berganti. Namun dedikasinya selama 11 tahun sebagai guru honorer adalah bukti bahwa cahaya ilmu tidak akan mati hanya karena kurangnya fasilitas. Beliau kini berdiri sebagai inspirasi bagi ribuan guru di Indonesia melalui Wardah Inspiring Teacher. Pesannya sederhana tapi menggetarkan. Tetaplah semangat, teruslah bertumbuh, dan rombaklah keadaan. Terutama bagi kalian yang berada di tempat paling terpencil sekalipun. Di Edra Flow, kami percaya bahwa setiap perjuangan adalah sebuah cerita yang layak dirayakan. Kisah Ibu Adelviana adalah pengingat bagi kita semua, bahwa hidup bukan tentang seberapa lengkap fasilitas yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar cinta yang kita berikan untuk membuat perubahan. Terima kasih Ibu Adel, telah menjaga nyala lilin literasi di tempat yang paling sunyi. Karena dengan membaca dan menulis, anak-anak kita tidak hanya belajar mengenal huruf, tapi mereka belajar untuk bermimpi bahwa hari esok akan jauh lebih baik.